sebagai guru mapel bahasa Indonesia akan menjelaskan tentang tes deskripsi, yaitu ini di bab 1 ya, belajar tentang teks deskripsi. Oke, nama Bapak adalah Gusti Agung Made Sudria Yoga Putra. Oke, sebelum lanjut, Bapak sarankan kalian untuk memakai handset atau handfree agar suaranya lebih jelas dan jernih, tidak terganggu dengan suara-suara yang di samping. Oke, lanjut saja. Kompetensi dasar yang harus kalian dapatkan adalah mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Objek itu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Selanjutnya menentukan isi teks deskripsi objek. Tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kan tradisional, dan lain-lain sebagainya yang didengar dan dibaca. Selanjutnya menelaah strukturnya dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Selanjutnya yang terakhir menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, baik itu secara tulis dan lisan, dengan memperhatikan struktur kebahasaan, baik secara lisan ataupun tulis. Bukan ataupun ya, dan tulis. Nah, sesuai tema, kita mempelajari deskripsi. Pertama kita harus tahu dulu itu apa sih deskripsi itu. Deskripsi itu apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu? Oke, langsung saja ya. Tes deskripsi adalah sebuah teks yang menggambarkan secara jelas sebuah objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca itu seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Seperti itu ya. Jika kalian membaca teks deskripsi, kalian seolah-olah masuk ke dalam cerita tersebut atau paragraf tersebut, seperti itu. Oke, ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, melukiskan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, suasana tertentu, atau tempat. Yang kedua, penggambaran dilakukan dengan melibatkan panca indera: pendengaran, penglihatan, pengecapan, penciuman, perabaan. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah memaparkan ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti bentuk, warna, ukuran, dan kepribadian secara rinci dan jelas. Selanjutnya yang keempat, banyak ditemukan kata-kata yang maknanya berupa kata sifat atau keadaan. Di SD kalian sudah mempelajari kata sifat ya. Yang terakhir adalah para pembaca dapat merasakan sendiri atau mengalaminya sendiri. Oke, lanjut. Sekarang struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ini ada 3. Pertama, identifikasi. Kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, penutup. Nah, kita telaah atau kita gali apa sih struktur deskripsi bagian identifikasi, bagian deskripsi bagian, dan penutup. Nah, kita telaah satu persatu ya. Yang pertama, identifikasi merupakan bagian yang mengenalkan objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Berisi ciri umum seperti nama objek, lokasi, ukuran, keseluruhan, dan sebagainya ya. Oke, kita telah yang kedua yaitu deskripsi bagian.
Memuat gambaran rinci dari objek yang digambarkan secara terperinci dia dijelaskan. Misalkan rumah itu memakai kayu jati, terus gentengnya itu dari apa misalkannya, asbes seperti itu ya, secara terperinci ya, asbesnya itu melengkung-lengkung gitu, seperti itu ya. Oke, lanjut. Penggambaran ciri tersebut memecah bagian-bagian objek secara rinci. Pokok yang jelas, deskripsi bagian ini dia menjelaskan bagian objek itu secara sangat-sangat terperinci. Seperti itu ya. Oke, yang terakhir, yang ketiga, penutup merupakan kesan umum dari penulis, yaitu berisi kesan umum yang didapatkan penulis setelah melihat objeknya. Misalkan kalau kalian mau mengarang ada teks deskripsi, kalian melihat suatu benda, kalian tuangkan dalam kata-kata sehingga pembaca itu, oh iya, bentuknya seperti ini, warnanya dan sebagainya ya. Untuk lebih memahami tentang struktur teks deskripsi, sekarang Bapak akan memperlihatkan sebuah wacana, paragraf demi paragraf kita akan telaah. Oke, ini paragraf pertama. Setelah kalian baca ini, kalian bisa merumuskan atau ini paragrafnya ini masuk ke struktur mana ya. Ini kita kan membahas struktur teks deskripsi. Jadi ini struktur teks deskripsi ini masuk ke bagian mana? Bagian ke apakah identifikasi, apakah deskripsi bagian ataukah penutup. Oke. Untuk membaca teks ini silakan di pause dulu YouTube-nya atau videonya, silahkan. Oke, Bapak langsung saja. Paragraf 1 ini merupakan struktur teks deskripsi identifikasi. Kenapa identifikasi? Karena di sini menjelaskan tentang nama objek. Nama objek, selanjutnya lokasi, ya ada lokasi di sana. Selanjutnya adalah gambaran umum objek. Nah, ada Bapak jelaskan ya, nama objek itu yang mana sih nama objeknya? Nah, nama objeknya itu adalah Tongkonan, merupakan rumah adat masyarakat Toraja. Itu nama objeknya, Tongkonannya. Terus lokasinya di mana? Nah, lokasinya kalian bisa temukan, lokasinya adalah di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Enrengkang, Sulawesi Selatan. Gambaran umumnya mana? Nah, gambaran umumnya adalah rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Itu gambaran umumnya. Sekarang biar lebih paham lagi, Bapak punya 3 paragraf. Ini yang pertama. Kita telaah yang paragraf kedua. Nah, di sini ada paragraf kedua, silakan dibaca, di pause dulu videonya. Bapak akan langsung saja. Ini merupakan paragraf struktur teks, struktur deskripsi bagian. Karena di sini Bapak baca di sini adalah lebih terperinci dia. Ya, ini merupakan deskripsi bagian. Kenapa bagian? Karena lebih memerinci. Di sana ada bahan kayunya apa yang terbuat dari kayu yang bagus, dihiasi dengan apik seperti itu. Terus ukiran rumahnya. Terus membahas tentang hiasan atap rumahnya, lebih mendetail ya.
Oke, lanjut lagi yang ketiga. Kalian sudah bisa tebak ya. Yang ketiga pasti penutup ini. Ya benar, ini penutup. Nah, tapi kalian sudah bisa menebak. Kira-kira kalian bisa paham nggak kenapa ini penutup? Karena ini merupakan kesan umum yang disampaikan oleh penulis setelah melihat objek. Oke, seperti itu ya. Paragraf ini berisikan tentang kesan umum yang dikeluarkan oleh penulis setelah mengamati objek yang dideskripsikan. Paham ya? Kira-kira paham seperti itu ya. Oke, lanjut. Kalau kalian merasa ini lebih terlalu cepat, kalian bisa putar ulang lagi videonya. Sekarang kita membahas tentang ciri-ciri kebahasaan dalam teks deskripsi. Pertama, kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Nah, panca indera ini kalian sudah tahu ya. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks deskripsi. Terakhir, keempat, mengidentifikasi majas. Agar kalian lebih paham dan jelas tentang ciri-ciri kebahasaan dalam teks deskripsi, ayo kita bahas satu persatu ciri-ciri kebahasaan dalam teks deskripsi ini. Oke, kita bahas yang pertama dulu, kalimat berisi penjelas. Nah, kalimat penjelas itu apa sih? Nah, ayo kita lihat. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa perincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Oke, biar paham, Bapak berikan contohnya. Ya, kalimatnya, ibuku orang yang sangat baik. Kalimat penjelasnya lebih terperinci dia. Dia berusaha menolong semua orang. Baik, seperti ibunya baik kan? Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Juga merupakan sifat baik. Nah, itu ya kalimat penjelasnya. Oke, kita bahas ciri yang kedua. Penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Deskripsi berisi kalimat seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Oke, selanjutnya Bapak berikan dua contoh kalimat. Yang pertama adalah seolah-olah kita melihat, yang kedua adalah seolah-olah mendengar. Contoh yang pertama, seolah-olah kita melihat, contoh kalimatnya, pantai panjang dengan pasir putih. Seolah-olah kita melihat, oh pantainya itu panjang kali dan memiliki pasir putih. Bisa dibayangkan kan? Bisa melihat kan? Sepertinya seolah-olah melihat gitu ya. Selanjutnya seolah-olah mendengar. Contoh kalimatnya, debur ombak pantai terdengar berirama. Ya, bayangkan dan dengarkan ya. Seperti itu. Atau debur ombak pantai terdengar bergemuruh. Sudah ya, sudah jelas ya. Lanjut. Kita bahas yang ketiga. Menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks deskripsi. Emosi ini bukan hanya untuk marah, bisa juga
bukan untuk marah saja ya, tapi menyampaikan suatu perasaan bisa juga, perasaan sayang, perasaan cinta, kagum, seperti itu ya. Oke, kata emosi adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Teks deskripsi juga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Contoh, silakan dibaca sendiri ya. Itu contohnya. Oke, kita bahas ciri yang terakhir, mengidentifikasi majas. Nah, majas ini kalian sudah pelajari di SD, ada majas personifikasi, hiperbola, litotes, dan macam-macam lah. Banyak ya majasnya ya. Majas merupakan kata kiasan yang berfungsi meningkatkan kesan dan mempengaruhi pendengar ataupun pembaca dalam teks deskripsi. Contohnya adalah seperti itu ya. Oke, sudah. Kira-kira ada yang belum paham? Ini tentang tes deskripsi seperti itu. Jadi jika ada yang belum paham, silakan bisa komen di kolom komentar di YouTube ataupun nanti bisa WA pribadi ke nomor WA Bapak. Oke, seperti itu. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini tentang teks deskripsi. Nanti kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke, pesan Bapak, jaga diri, jaga kesehatan, tetap pakai masker. Kalau bisa diam saja di rumah. Kalaupun tidak bisa, tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat dan sampai jumpa.